Oke, selamat datang, selamat pagi bersama saya Muhammad Abizar Al-Bantani di YouTube PPI Maroko yang baru hidup lagi karena abis kena phishing hack Elon Musk. Pusing, tugas, dosen ribet adalah hal-hal yang sering banget kita jumpai dan mungkin bahkan makanan sehari-hari bagi mahasiswa di luar sana. Lebih tepatnya hal-hal yang sering banget kita jumpai di dunia perkuliahan ya. Tapi ternyata ada sekolah yang memiliki fakta akan drama yang lebih dari itu. Darul Hadis El Hasaniyah adalah sekolah bergengsi yang terletak di kota Rabat. Pelajaran, tugas yang banyak, makalah, dosen killer, bisnis usaha, isak tangis adalah hal-hal yang sering terjadi dan makanan sehari-hari mahasiswa di kampus ini. Oleh karena itu gue penasaran, apakah benar seperti itu adanya atau ternyata cuman sekedar gimmick semata. Ya Allah, lama banget sih, Jar. Iya loh, padahal gue masih ada hal yang harus dikerjain nanti. Sorry ya, tadi intro ngetek banyak tadi di awal, jadi agak banyak ngeteknya, jadi agak ngelur waktu. Sorry ya. Tapi sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Mbak Tak sehat? Ya, bersama, ya gue sehat. Bersama saya Mbak Takia juga Kak Ihab di Fakta DH sebenarnya. Sekeras itu kah, Bung? Ya, karena lokasi syuting berubah menjadi panas, jadi kita ganti lokasi syuting ya guys. Karena keringatnya orang pintar itu berharga katanya, soalnya keringatnya mereka itu cairan dari otaknya mereka. Jadi kita ganti lokasi syuting dulu. Oke. Selamat pagi Kak Ihab. Selamat pagi Kak Abizar. Oke ya. Pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat ya atas selesainya ujian kalian dan nilai semuanya memuaskan ya. Alhamdulillah. Berapa banyak mada sih di sekolah kalian itu? Tergantung semester ya. Oh, semester. Gimana, bisa jelasin gitu semester pertamanya gimana gitu? Kalau tahun tahdiri kemarin 14 atau 15 gitu. Terus kalau sekarang ada 12. Ada 12. Oh. Sebab karena tahdiri kan kemarin kita itu ujiannya tuh langsung dirapel di semester kedua gitu. Jadi makanya jumlah madahnya tuh ada banyak. Oke. Ternyata gini ya, duduk bersama di antara insan yang coba diukur tempurungnya ternyata lebih gede dikit dari tempurung kepalanya tuh orang pintar itu. Dan memuaskan semua nilainya ya, alhamdulillah ya. Ya, mungkin kayak letaknya gitu ya? memuaskan sih. Alhamdulillah. Ya kayak gitulah ya. Begitu. Tapi kalian menikmati kan di sekolah ini kan? Ah, itu seru banget nih, senyumannya udah seru banget ya. Berarti ya enjoy lah ya berarti ya. Ya, semoga saja enjoy lah. Semoga saja enjoy ya. Sisa berapa tahun nih kalian? sisa 3 semester. 3 semester. Oh ya, jadi disclaimer dulu ya, mungkin Kak Takia dan Kak Ihab ini adalah mahasiswa Darul Hadis S2 ya? Iya. S2. Nama jurusannya apa? Jurusannya secara umum hadis, kalau nama lengkapnya silahkan. Iya, jadi S1 dan S2. S1 DDH itu namanya At-Takwin At-Ta'hili. Ya. Tapi Silkut Takwin At-Ta'hili seperti itu. Tapi kalau S2 namanya Silkut Takwinil Ali Al-Mu'ammaq seperti itu. Yang ada yang S1 tuh ada taksisi seperti itu ya. Saya taunya S2 saja. Iya. Nama S2-nya itu adalah Silkut Takwinil Ali Al-Mu'ammaq. Itu nama S2-nya ya. Tapi kalau jurusannya namanya adalah As-Sunnah Nabawiyah wa Ulumuha minat tausiqil mubakir ila tasnifil manhaji. Ya, cukup panjang dan memang di DH itu setiap, bisa dibilang ya, ini pun tidak masuk dalam, saya kurang tahu juga dalam konun di DH itu bahwasannya ada semacam kayak 5 tahun itu
berganti jurusan. Seperti itu ya. Jadi yang awalnya dulu tuh lebih ke usul fiqh atau nama jurusannya waktu itu adalah i'tibarul ma'al. Sekarang itu lebih ke hadis. Itu bisa dijelasin nggak? Bisa ditambahin sama Mbak Taqiyah. Bisa dijelasin nggak kayak umum secara bahasa umum ya? Bahasa umumnya itu gimana gitu loh? Itu kan tadi kan istilah-istilah bahasa Arab semua kan. Mungkin buat penonton di luar sana yang lagi cari-cari informasi itu kayak ini istilah-istilah apa gitu kan, bisa dijelasin gitu. Mungkin ini nyambung Singkatnya langsung ke sejarah ya? ini. Boleh langsung ke sejarah aja mungkin. Jadi itu namanya kan Darul Hadis gitu jadi, kan. Memang pada awalnya itu untuk kaderisasi ulama untuk semakin apa sih, aku kok bulat ya. Malah jujur lagi ada orang lewat juga tadi. Lanjutin bisa dikat lanjutin aja. ulangi. Jadi bisa jelaskin nggak tuh? Bisa dijelasin nggak apa namanya program studinya itu secara bahasa umum ya? Bahasa umum itu seperti apa? Jadi kayak yang tadi udah disebutin Ihab, kalau kita tuh belajar as-sunnah an-nabawiyah wa ulumuha, jurusan S2 di DH sekarang itu mempelajari hadis nabawiyah dari zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana diriwayatkan, bagaimana diambil isinya, dipahami maknanya, hukum-hukum dan segala yang berkaitannya, dan bagaimana prosesnya sampai dikodifikasi sampai kayak di masa sekarang ini. I see. Oke. Cuman seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini jurusan mungkin akan ganti-ganti setiap entah 5 tahun atau berapa. Gitu. Kenapa sih sekolah ini kayak, kalian sadar kan sekolah ini bergengsi kan? Iya. Kalian sadar nggak sih? Mungkin sadar ketika misalkan itu disematkan ke Jamiatul Qarawiyyin ya, itu sadar bergengsinya sih. Cuman ya kemudian ya sama seperti orang-orang yang lain juga ketika mungkin masuk ke univ-univ terkenal kayak Oxford atau Harvard, ketika mereka mulai masuk situ ya rasanya kayak ya udah memang pusing tapi biasa kayak gitu loh. Gimana sih? Namanya sekolah ya kayak gitu. Iya, namanya sekolah. Tapi kan Darul Hadis ini kan kayak sering banget gak sih menjadi buah bibir warga-warga kita ya, tepatnya warga PPI dulu mungkin. Yang mana itu tuh sering banget gitu menjadi ke rasa takjuban sendiri gitu loh ke anak-anak warga PPI itu. Kalian itu sadar kan? Akan ada itu sadar kan ya? Kalau kalian tuh keren gitu loh. Gak sih, biasa aja. Karena soal outfit emang lagi kerenan gue banget sih ini. Gini. Gimana tuh? Sok. DH itu kan didirikan di tahun 64. Di masanya Raja Hasan Sani. Tujuannya memang untuk kayak melengkapi keilmuannya ulama-ulama terutama di bidang hadis dan di ulama syariah secara umum gitu. Dan itu karena memang kalau kata guru saya, kata dosen di sekolah, karena memang saat itu dibutuhkan untuk ada sekolah yang bahasa Arabnya itu untuk takwin ulama atau kaderisasi ulama. Nah, berjalannya waktu memang banyak alumni di DH yang jadi tokoh-tokoh di Maroko. Contohnya bisa sebutin nggak tokohnya? Yang dari Indonesia aja juga mungkin. Mungkin kalau yang di Maroko sebenarnya hampir banyak sih ya. Kalian mungkin sebutkan ulama yang terkenal di Maroko kayak misalkan Syekh Rugi, atau mungkin ada juga salah satu orang Mesir tuh namanya Aisyah Abdurrahman atau Bintu Syati. Itu juga beliau pernah mengenyam pendidikan sebentar di DH. Kayak gitu. Terus kemudian Syekh Rawandi, itu Syekh Rawandi. Terus masuk juga ada dari Sada Ghumariyah itu Ibrahim Al-Ghumari. Kalau tidak salah waktu itu ya. Dari Indonesianya yang di Indonesia. Kalau Indonesianya berarti ada siapa? Ustadz Abdul Somad. Tapi lupa. Ustadz Abdul Somad, terus siapa lagi ya? Berarti itu setahu saya. Mungkin ada sih beberapa, cuman kan namanya kita juga kurang tahu. Bisa dijelasin nggak kayak perbedaan sekolah kalian ini loh? Perbedaan antara sekolah kalian dengan sekolahan yang lain gitu. Ya mungkin itu juga yang bikin kesannya Darul Hadis itu kayak yang kamu bilang tadi, kayak punya
apa ya, nama yang gimana gitu di hadapan anak PPI. Mungkin karena jadwal sekolah yang Senin sampai Jumat. Itu sih menurutku perbedaan yang paling besar antara S2 di Darul Hadis dan di sekolah-sekolah lain. Dan karena itu juga yang bikin kesannya anak DH ini kok sekolah terus kayak gitu. Sekolah terus gitu banyak tugas, banyak UTS, banyak ujian. Tapi dapat beasiswa kan kalian? Nah, itu juga. Katanya ada beberapa anak PPI ya, kita nanya kan. Beasiswa kalian itu bisa buat modal usaha itu bener gak? Buat modal usaha itu bener gak? Usaha apa dulu? Modal usaha berapa dulu deh? Bisa jelasin dulu gak nominalnya dirupiahkan itu gimana? Kalau dirhamnya berapa dan nominal ke rupiahnya berapa? Dirhamnya berapa, rupiahnya berapa gitu? Itu personal dah? Enggak sih. Enggak kan itu? Enggak. Jadi, kenapa kalian ini tah? Ada beasiswa tambahan tah? Enggak ada. Ada dari orang tua ya? Iya. Dari sekolahnya berapa? Ya dari sekolah kalau S1 itu 1.500 dirham atau berarti sekitar berapa rupiahnya? 2 juta sekian. 2 juta sekian. Kalau yang S2 itu 2.000 dirham atau sekitar berarti 3 juta. 3 juta itu udah termasuk konsultasi psikiater itu. Enggak, tapi kan lebay. Enggak apple to apple juga kalau ngapain dirupiahin gitu, karena kebutuhan hidupnya kebutuhan. Oh iya sih, sorry. Iya benar. Kalau misalkan kita dengar mungkin 3 juta, nominal 3 juta. Sorry, kelihatan goblok besar mungkin kan. Tapi kalau misalkan 2.000 dirham itu ya cukup untuk kita tinggal di Kota Rabat loh ya. Dan mungkin kalau misalkan nyewa rumah misal di luar, mungkin ya bisa jadi kurang. Nah itu gitu. Kayak ketika ngomong beasiswa ya, mungkin yang ada di pikiran orang Indonesia tuh fully funded semuanya, termasuk tiket pesawat, asrama dan sebagainya. Tapi kalau di Maroko itu enggak ya. Jadi memang itu beasiswanya hanya dikasih oleh institusi pendidikannya saja. Tapi kalau yang biaya pesawat, terus juga biaya akomodasi itu memang kita tahu sendiri, dan sekolah itu hanya ngasih uang aja, terserah mau diapain uangnya kayak gitu. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih dalam ya, ini udah basic banget sih, udah basic. Sebelum masuk ke lebih dalam, apa ya? Bisa ceritain nggak kayak keistimewaan sekolah kalian ini yang mana tanpa secara tidak langsung itu membuat kebanggaan sendiri bagi kalian? Ngerti nggak? Ihab dulu deh coba. Ihab dulu ya. Tapi ngerti ya? Oke. Mungkin dulu ini sebenarnya masih nyambung dengan sejarahnya DH juga ya, dan ini juga berasal dari dosen kami di Darul Hadis itu ada namanya Ustadz Bushta Zafzufi. Beliau mengajar ulumul hadis di DH. Jadi Darul Hadis kan namanya kan Darul Hadis Al-Hasaniyah kayak itu. Sebenarnya kalau misalkan kita ditarik sejarah itu ada banyak sekali Darul Hadis. Tidak cuma Darul Hadis Hasaniyah saja. Ada namanya Darul Hadis An-Nawawiyah, ada Darul Hadis Al-Kamiliyah, ada Darul Hadis Al-Ashrafiyah, Al-Muhajiriyah, Al-Madfariyah dan lain sebagainya. Nah, itu tuh merupakan Darul Hadis yang ada di belahan dunia tadi. Contohnya kayak yang paling terkenal adalah Al-Ashrafiyah. Itu dibangun oleh Al-Malikul Ashraf Muzaffaruddin di zamannya dinasti Ayyubiyah. Nah, itu merupakan salah satu Darul Hadis yang paling bergengsi. Nah, di zaman itu sampai sekarang sampai sekarang? Sebenarnya sampai sekarang masih beroperasi, cuman mungkin kurang terkenal ya, tidak seterkenal dulu. Nah, salah satu yang menjadi pengajar di situ adalah, kalau teman-teman tahu adalah, yaitu ada Ibnu Solah. Nah, jadi memang setiap generasi mungkin ya, jadi mereka tuh menjadikan salah satu syekh di situ untuk mengajar hadis di situ. Nah, pada waktu itu memang salah satu syekhnya yang pertama kali mengajari Darul Hadis Al-Ashrafiyah itu adalah Ibnu Solah itu, yang kita kenal melalui kitabnya adalah Muqaddimah Ibnu Solah, seperti itu. Nah, Darul Hadis ini kan maksudnya merupakan sebuah legacy daripada para raja-raja zaman dahulu, di zaman Ayyubiyah bahkan kayak gitu. Di zamannya Mamalik dan lain sebagainya. Nah, salah satu ma'alim bahasanya mungkin ya, ma'alimnya Maroko adalah Darul Hadis Al-Hasaniyah, yang mana itu menjadi legasinya Raja Hasan II Maroko ya. Seperti itu. Makanya di situ ada disematkan nama Al-Hasaniyah kayak gitu. Jadi supaya ini legasinya Hasan Sani nih kayak gitu.
Dengar aja udah ngantuk ya sebenarnya. Jadi biar tahu, jadi nggak cuma ada dalil hadis doang. Oke. Itulah jadi kayak yang menjadi perbedaan dan senangnya adalah kalau ternyata kita punya rentetan sejarah dan yang bangga seperti ini dari segi historis ya seperti itu. Oke, nah terus yang tadi pertanyaannya tadi itu loh, dan itu yang membuat Anda merasa istimewa di situ ya, kayak gua lagi sekolah di legasinya raja terdahulu gitu. Ya, gitu. Mungkin salah satunya itu. Itu dari segi historis sih, ada segi yang lainnya juga bisa dijelaskan sama Mbak Takia nanti. Mbak Takia gimana? Saya nggak ngelihat dari historisnya ya, atau bukan sesuatu yang merasa bikin saya istimewa. Cuman keistimewaan Darul Hadis yang bikin saya tertarik. Istimewa hanya milik Allah ya. Ya lanjut. Apa sih? Gak lucu. Jadi atau termasuk perbedaan juga sih ini kayak yang tadi di Darul Hadis itu mengakomodir kita pengennya belajar apa di situ. Oke, jurusannya hadis. Tapi misalkan kita nantinya misalkan mau nulis bahas atau nulis tesis soal usul fikih, itu tetap diakomodir. Ustadz tetap mau mengisyraf. I see. Dan koleksi perpustakaan pun lengkap. Dan itu yang membuat kamu merasa bangga gitu ya. Merasa senang. Karena kenapa saya bangga, yang keren sekolahnya, kenapa saya yang bangga? Sekolahnya ya gitulah. Lain mungkin kan tadi aku udah sebutin salah satu yang bikin anak PPI ngelihat. Nah, itu belum dijawab. Itu kan. Tadi kan aku udah ngomong kayak jadwal sekolah yang dari Senin sampai Jumat itu yang bikin beda. Iya, minta beda. Di sisi lain mungkin yang ngelihat jadi kayak waduh, Darul Hadis ini berat nih. Itu apa? Karena ada tuntutan untuk bisa bahasa Perancis juga mungkin. Bisa parler français ya, kayak gitu ya kamu. Ya, itu. Coba ngomong Perancis dong. Takinya bisa. Berarti itu yang merasa sedikit keren dari diri kalian ya? Enggak sih, kayak kita seneng aja, bukan merasa kayak kita keren. Tapi gini. Dibanding yang lain enggak juga. Misalkan juga ya? Teman-teman yang lain kalau belajarnya lebih sungguh-sungguh kayak gitu kan. Ya justru saya lebih iri ke teman-teman yang seperti itu yang daripada sekedar tempat kayak gitu kan. Tempat mah hanya sebagai salah satu hal yang mengakomodir keilmuan kita aja, kayak itu kembali ke masing-masing. Pernah nggak ada yang cerita apa sih sebelum masuk kalian ke sini tuh yang paling sering before after gitu yang sering didengar dan akhirnya kalian merasakan terus kayaknya just it? Ada nggak? Ada sih. Bisa. Ya kayak tadi, kayak saya selalu dengar kalau di Darul Hadis itu nanti sibuk dan lain-lain. Padahal emang iya gitu. Mungkin karena saya dari SD nih sampai sekarang sibuk terus. Saya selalu sekolah di sekolah yang masuknya dari Senin sampai Jumat. Jadi saya nggak mengalami kaget atau gimana. Karena kenyataannya setelah aliyah, terus habis itu S1-nya juga di Talim Atik, di Ojda juga Senin sampai Jumat, terus masuk DH Senin sampai Jumat. Jadi ya udah aja sekolah, namanya juga sekolah. Ya mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang Talim Aliyah. Yang di sini, yang S1-nya di Talim Ali, yang memang jadwalnya tidak sepadat Talim Atik, kayak itu cukup kaget dengan dihadapkan banyak tugas dan sebagainya. Sebenarnya sih itu cukup membuat saya kagetnya kayak porsi dari tugas waktu itu, tugas dan porsi ujian yang terlalu banyak sehingga merasa overwhelmed kayak gitulah. Mungkin ya ada bagusnya misalkan nanti Mbak Takia bisa ngasih tips-tips bagaimana belajar supaya tidak overwhelmed kan. Ya itu nanti. Karena saya pribadi pun merasakan seperti itu kayak gitu. Meskipun dulu betul ketika aliyah, ketika SMA tuh sebenarnya memiliki jadwal yang cukup padat juga, tapi kemudian kan S1-nya dengan jadwal yang sangat longgar, masuk ke S2 di DH dengan jadwal sepadat itu. Itu cuman perbedaan sudut pandang aja. Perbedaan sudut pandang dalam melihat sekolah yang Senin sampai Jumat. Iya, pada tambahan mungkin sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya. Ya udah sih, sebenarnya itu juga salah satu konsekuensi. Ntar dulu, tapi sebelumnya kenapa sih kalian nih ngomongnya kayak lemas-lemas, tanpa arah, tanpa kayak tidak semangat, kayak lebih ke ya kayak yang semangat gitu lah maksudnya. Semangat. Iya, kan nilai udah keluar, ujian udah selesai, happy. Lu nya kelamaan kesini sih. Oh iya, sorry. Intro tadi lama banget.
jelasin sejarah singkatnya, terus kayak perbedaan dari sekolah BH ini sama sekolah yang lain, terus juga keistimewaan, juga keistimewaan yang membuat kalian merasa ada keistimewaan sendiri atau kebanggaan sendiri atau kesenangan sendiri ya. Oke, sekarang itu kita masuk ke bagian. Jadi gue bakal bacain beberapa komentar anak-anak PPI dan kalian tanggapin ya. Gantian. Pertama ini dari Mbak Takia dulu, oke ya? Siap ya? Kok gitu? Enggak. Hah? Jangan gitu dong, jangan gimana gitu. dong? Sebutin nanti aku sama Ihab sama-sama menanggapi. Oke. Yang pertama, gue nanya semalam, tanggapan lu dong tentang Darul Hadis. Dan dia ngejawab, Darul Hadis itu cuman tempat berkumpulnya orang-orang yang merasa paling pintar sedunia. Merasa paling pintar. Itu makanya, kayaknya mungkin karena karakter kalian itu merendah ya. Jadinya oke sih, karena di luar sana kan, iya nggak sih, kayak ada gitu loh orang yang emang udah sewah itu nggak sih? Ya mungkin. Iya kan, berarti bener ya. Kalian itu gimana ya? Kebetulan banget kalian itu adalah karakter yang pas untuk bisa menceritakan apa adanya gitu loh. Susah ya susah gitu kan. Tapi ya memang layaknya sekolah biasa aja. Ada loh di luar sana mungkin kalau gua salah kayak gitu kan. Itu sensor nanti itu ceritanya. Sensor beneran lo, Jar. Sensor beneran itu ya. Itu pasti wah jawabnya tuh kayak Darul Hadis itu gitu kan pasti. Coba tanggapan dari kalian gimana? Ya itu sebenarnya sudah ngulang-ngulang dari tadi kan. Apa? Ya itu gimana orang lihat aja. Dan bagaimana orang menanggapi apa yang dia rasakan di Darul Hadis gitu. Ya mungkin tapi kalian menemukan kan? Bobot belajarnya lebih berat terus bikin orang merasa lebih pintar dari yang lain. Kan ada yang kayak gitu. Cuman kok saya enggak gitu. For information, Takia ini adalah orang pernah juara 1 kan dia. Ini pas iya. Kelas tahdiri. Iya, itu pas banget kan emang orang-orang kayak gini yang harus diinterview. Jangan kayak orang jangan, yang astagfirullah, saya ini mencari jawaban. Jangan dimasukin ke YouTube lah, malu. Oh, siapa ada komentar nggak? Ya biasa realistis nih. Sebenarnya enggak ya, ini juga kembali kepada. Soalnya lu kadang tidak sok pintar juga sih. Tapi enggak. Jujur, gue tuh seneng banget kalau diskusi sama lu tuh. Cuman kadang kayak ada ketika gue berpendapat tuh kamu tidak menerima gitu kayak, tapi tidak memberikan letak tidak diterima itu di mana gitu. Tapi itu kayak hap, come on hap. Kalau gue so pintar nggak, Jan? Hah? 6.000 sama 600 bagusan mana kamera sih? Nggak, maksudnya gini, dulu tuh ini sih sebenarnya apa yang saya katakan adalah kadang masih ngutip sama dosen aja juga kan. Dulu dosen saya tuh pernah ngomong kalau misalkan yang masuk DH tuh nggak pinter amat di bidang, maksudnya di ulum syariahnya pinter, pinter semua pinter enggak gitu. DH tuh nggak nyari orang-orang yang misalkan ulum syariahnya pinter enggak, tapi sekiranya dia bisa balance gitu, balance bisa bahasa dalam ulum syariah, nggak terlalu bisa amat, nggak terlalu pinter amat, tapi ketika diuji bahasa Perancis atau Inggris bisa, ya insya Allah bakal lulus kayak gitu. Ya maksudnya nggak pinter amat, benar-benar mutabahir di salah satu ilmu fikih atau berarti kalian mengiyakan nih. Itu hanya tapi kalian menemukan nggak sih? Tapi kan lu menemukan nggak kakak kelas atau gimana yang kayak lu sendiri pun kayaknya lu kayak gini tuh cuma gara-gara gitu kan? Kayak mungkin anak baru nih kan ada tuh. Dan kalian melihat kan? Mungkin itu lebih ke ta'asub alma mater. Ta'asub alma mater ya mungkin kayak. Iya. Di Indonesia mungkin kayak jas kuning nih bos gitu ya mungkin ya. Iya, cuman saya ya Allah tadi nggak kerekam dong suaranya, cuman nggak apa-apa, semoga ada di situ ya. Ya mungkin itu bangga karena alma mater itu wajar. Terus mungkin yang ditemui sama orang yang memberi tanggapan seperti ini itu kebetulan mungkin kebanggaan yang sedikit berlebih gitu loh. Iya, udah ada tanda lain. Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi kayak ya itu mungkin terlalu bangga sehingga sampai kelihatan seperti sok pintar gitu. I see. Semoga bukan saya ya itu yang dikomentari sok pintar. Nggak tahu ya. Kita lanjut. Apa yang terlintas di pikiran lu? Gue nanya saat itu malam itu ke orang. Terus katanya gue kepikiran Ihab. Oke. Kalau Darul Hadis kepikirannya Ihab katanya. Oke. Iya gitu. Terus dia ngelanjutin lagi. Sekolahnya bagus, tapi buat gue sekarang nggak dulu deh. Maksudnya
dia hanya dulu yang nggak ke gue maksud. Iya. Maksudnya dia hanya yang nggak dulu ke gue. Mengerti nggak? Iya nggak terima, nggak akan diterima kayak gue nggak dulu deh. Maksudnya dia hanya ngomong gitu kayak gue nggak dulu deh nerima lu gitu kayak nggak lu fronse gitu ya, jemapel gitu ya. Ada lagi yang ngomong DH itu salah satu alasan gue nggak mau ngeluh tapi ada anak DH. Ini ditanggapi bisa nih. Oh ya, sok silahkan. Ada tanggapan nggak? Ya ada dong. Kayak gimana ada tanggapan nggak? Semua orang itu punya struggle-nya masing-masing. Mau mengeluh aja kayak anak DH mengeluh, kamu pun punya keluhan. Iya ya, jadi harusnya sebenarnya keluhan itu fleksibel gitu loh, nggak bisa dilihat lu lemah lu gitu loh. Iya. Emang gara-gara anak DH sibuk sekolah terus mengeluh, yang lain nggak punya keluhan lain. Maksudnya kayak apa sih keluhan gua yang cuma gini-gini aja dibanding keluhan kalian yang bener-bener sibuk banget gitu. Tapi aku nggak mau terlalu mengglorifikasi terkait dengan anak-anak DH suffering itu, yang nggak juga sudah kita bahas tadi kan kayak gitu, nggak. Jadi ya enjoy, nggak mau glorifikasi kita ansos, kita suffering itu, semenderita itu sebanyak enggak juga. Itu salah satu bentuk takwin tadi, kaderisasi kan. Kalau nggak kayak gitu nanti nggak bakal maksimal dan nggak bakal bisa. Kaderisasi berarti bakal pede banget nih jadi kader nih. Gua sih enggak jar. Enggak. itu kan kan bahasanya DH takwin kayak gitu kan. Ketika kan kaderisasi beda antara ya ini nanti pembahasannya lain lah antara takwin sama itu sebenarnya panjang banget sih. Itu sebenarnya banyak. Beda. Panjang banget sebenarnya itu. Dan kesibukan di DH menurutku kayak dari sejak awal masuk itu udah jadi resiko yang harusnya ditanggung. Jadi kalau kalian dengar anak DH sambat, ya udah biarin aja. Maksudnya semua orang punya struggle masing-masing. Semua orang dengan pilihannya masing-masing itu menemukan cobaan hidup yang bisa jadi keluhan masing-masing. Gue punya pertanyaan pribadi nih. Gue kan sering banget ngobrol sama Ihab kan. Kalau kamu nggak tahu, mungkin kamu ngobrol sama Mujek. Mujek lu nih. Gini, sebenarnya nggak DH doang sih. Ini lebih ke orang-orang yang mengeluh mungkin ya. Gue nggak ngerti kayak dari DH dulu. Kalian mengeluh dan kalian sambat kayak sambat apa ya? Kayak mengeluh dengan kasar. Iya. Mengeluh optimal, maksimal. Gitu. Kan Ihab. Iya. Mengeluh Ihab katakan. Mengeluh lu kan sering mengeluh maksimal gitu. Oke. Tapi lu mencintai. Mengapa? Apakah emang setidak butuh alasan itukah mencintai sesuatu gitu? Iya. Ya mengeluhku hanya sekedar mengeluh waktu itu aja. Tapi ketika misalkan cinta atau sekolah ya life must go on dong. Lu sampai pernah kan di taraf pertanyaan apakah untuk memahami dan mendalami agama harus pedih ini gitu. Oh. Kamu tuh sekarang lagi sehat, Hap. Oke. Harusnya gua rekaman lu tuh lagi. Oke, siap. Gua maksudnya dulu pernah membahas satu hal. Ini aman ya? Aman ya? Boleh, aman. Aman ya, oke, lanjut. Ini langsung. Iya, lanjut. Maksudnya kalau pribadi dulu tuh gua pernah membahas atau mengangkat satu isu hal terkait dengan model institusi pendidikan Islam yang dimana cenderung mungkin mengabaikan yang sekarang digaungkan adalah terkait dengan mental health seperti itu. Yang kita lihat di sini aja misalkan Darul Hadis, Talim Atik atau pondok pesantren dan sebagainya benar-benar memaksa mempres untuk menghafal dan sebagainya dengan tujuan supaya ini itu kayak gitu. Ya kenapa model-model institusi pendidikan Islam seperti itu kayak gitu. Sedangkan misalkan ya kita lihat di dunia barat bahkan mekanisme mental health saja sudah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan, contohnya kayak misalkan di Inggris atau di mana. Itu yang pernah saya ya cuman ya ini bisa menjadi pembahasan teman-teman nanti bagaimana apakah selama ini stereotip pendidikan Islam yang cenderung otoriter, tidak memperhatikan mental health siswanya dan sebagainya kayak gitu. Mbak Tak nggak ada tanggapan tentang mental health? Mungkin lebih ke tanggapan soal keluhan lagi tadi, mengeluh. Kayak kita itu milih sendiri cobaan hidup apa yang bakal kita. Wah gila, dalam banget nih. Iya kan, kita tahu semua itu ada resikonya, semua itu ada. Tapi selalu harus ada satu hal yang kita korbankan lah. Nah, gue pribadi itu adalah orang yang ngikut apa kata guru, dan gue nggak tahu konsekuensinya apa. Guru ngomong gitu ayo gitu, gue masih tipikalnya kayak gitu. Gue baru nyadar saat ini gitu, ketika gue kayak udah melihat umur terus melihat perjalanan gue yang ternyata cukup warna-warni juga, terus
dan ini masih di jalan guru yang gue minta gitu loh. Iya. Nah itu tuh Ya kan jadi ketika gua, lu milih gimana? Ketika lu milih, ya ini sama pilihan aja sih, orang-orang. Ya terus. Kayak lu nih milih untuk ikut guru. Lu tahu dong, berarti apapun konsekuensinya itu yang akan lu hadapi nanti gitu. Iya, walaupun untuk belum tahu orang-orang, iya, walaupun belum tahu, tapi lu tahu bahwa apapun konsekuensinya ini bakal seru gitu. Ya orang yang milih sendiri pun kayak gitu, kayak waktu gue milih, aku milih mau masuk DH, ganti domir ayam boleh ayam dulu ketika gitu kan pas mau daftar DH tahu dong kalau konsekuensinya akan sekolah Senin sampai Jumat. Itu udah tahu ya sebelumnya ya? Ya harus tahu. Udah tahu ya itu sebelumnya. Udah tahu harus apa ya? Dan nggak ada kenapa nggak ada ketika kondisi misalkan sibuk di PPI atau di PCI juga berarti harus berbenturan sama kesibukan sekolah, itu udah konsekuensi yang tahu sejak memutuskan daftar muqabalah, bukan tiba-tiba gitu. Dan itu pilihan kesusahan hidup yang aku pilih. Kalau ada orang lain tidak di DH, misalkan S2 di tempat lain mah itu juga tetap pilihan dia sendiri. Berarti kamu seneng banget ya yang tersiksa gitu ya? Tersiksa gitu masih seneng ya? Ya semua orang tersiksa di jalannya masing-masing. Iya, senangnya nanti di surga. Iya, semua orang bingung di dunia. Gue udah muak sama DH. Gue nggak tahu ini siapa nih, udah lanjut aja itu ya. Sekolah padat, pusing, sekolahan mental laut. Mental laut apa maksudnya? Menerjang ombak mungkin. Itu masih sama dong kayak dari tadi. Yang tadi udah mungkin ya, udah ya. Semua orang punya ombak sendiri-sendiri. Semua orang punya ombak sendiri-sendiri. Tapi bagaimana mereka yang inginnya hidupnya di sungai saja? Ya udah, berarti itu pilihan mereka juga untuk hidup di sungai dan tidak melihat luasnya laut. Selain punya keren banget. Gila, keren banget. Shinzo Sasagyo. Selain punya pilihan dan siap dengan segala konsekuensi berat itu juga kan otomatis harus punya satu hal pelampiasannya seperti apa gitu loh. Kan otomatis nggak semua orang kan maksudnya enjoy dan oke, tapi kan ada juga satu orang yang misalkan dia aku pengen melampiaskan hal ini dengan apa kayak gitu kan. Ya, lanjut. Kita pilih masuk DH, kita tahu harus mengorbankan waktu kayak itu kayak gitu. Berarti dia udah kepikiran ya. Dan nggak ada, apakah nggak ada jalur lain gitu, kayak enggak lah, gue mau ini nih, sumpah ini gue udah keren banget gue di sini gitu ya. Kalau kita mau dapat, misalkan tadi salah satu perbedaan DH dari sekolah lain yang udah aku sebutin, kayak mengakomodir kebutuhanku untuk belajar tidak hanya di satu majal kayak gitu kan. Solusinya apa? Masuk DH. Konsekuensinya apa? Ya aku harus mengorbankan waktuku kayak gitu kan. Misalkan mau pertimbangan lain, orang lebih pengen udah fokus sama satu aja, misalnya mau makosid di Muhammadiyah atau mau jurusan lain apa ya? Akidah misalkan di Ain Syuk. Ya sudah, berarti yang dia korbankan adalah dia tidak belajar majal lain, misalkan kayak gitu. Tapi dia dapat waktu lebih banyak. Ini masih ada kaitannya dengan relasi, ya maksudnya dengan gambaran DH ya. Jadi DH itu benar-benar sangat menjunjung yang namanya takamul ma'rifi istilahnya. Apa tuh bahasa? Ya, takamul ma'rifi itu integrasi mengintegrasikan segala macam fan ilmu kayak gitulah. Meyakinkan bahwasannya semua ilmu tuh saling berkaitan gitu. Ya, punya kaitannya masing-masing kayak itulah. Ya, menarik juga kan nanti Takia bisa menjelaskan juga. Kami sama-sama menjelaskan terkait dengan semenariknya pengertian sunnah misalkan aidal usuliyin. Iya, itu maksudnya kan itu salah satu hal yang menarik juga. Oke. Lanjut nih ya. Darul Hadis itu kayak private school. Gimana tuh? Emang swasta. Enggak, itu negeri. Itu punyanya raja loh. Gimana sih? Kalau swasta kan benar-benar fundingnya dari pribadi. Dia Korawiyin kan? Bisa jelasin nggak? Salah misinformasi itu sedikit. public unif. Enggak, maksudnya itu aku yakin itu yang komen bukan maksud swasta sama negeri deh. Maksudnya? Yang bilang private school itu. Kenapa? Yang dimaksud bukan swasta kan? Gak ngerti ya, mungkin private school itu kayak lu nggak gua ngerti. Gimana? Maksudnya tuh lu nggak boleh kemana-mana mungkin. Kayak lu nggak bisa kemana-mana, lu kayak sekolah aja di dalam gitu kan, gurunya datang kayak nggak asik, bosen kayak gitu mungkin juga. Maksudnya private school. Lu juga nggak asik. Gimana tak ya? Nggak tahu, aku nggak ngerti maksudnya private school.
Kayak mungkin maksud private dia school itu ngerti kan? Kayak dia tuh sekolah di rumah aja gitu, terus gak ada mainan, gak ada teman, gak ada itu apa. homeschool lah tuh. Itu homeschool. Sama gak sih private school? Enggak lah, beda. Oh beda ya? Ya. Udah kita malah ngeributin mustolah yang Iya, udah gimana? DH itu kayak tempat kerja. Aku tahu. Lu nggak masuk kerja, Aku tahu yang ngomong ini. lu potong gaji lu. Ini pasti bisnismen sih dari sudut pandang duit sih ya. Coba gimana, ada tanggapan nggak? Tak ya, gimana? Kok aku? Ya. Ya boleh-boleh saja orang memandang DH seperti itu karena memang nyatanya kita dapat uang dan ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Cuman Tapi mungkin gajinya aja ya yang tidak hanya uang. Tapi apa yang kita pelajari di situ juga, maksudnya kita nggak cuman. Tapi udah belum? Itu pekerjaan, definisi pekerjaannya adalah pelajar gitu. Iya. Cuman maksudnya kan ya sebenarnya kalau kita dikatakan misalkan itu kayak tempat kerja digaji, itu sebenarnya nggak cuma DH aja ya. Segala skema beasiswa pendidikan graduate school S2 dimanapun itu berada, mau beasiswa di Eropa, LPDP, Chevening dan sebagainya, itu mereka juga punya mekanisme sendiri. Misalkan dia nggak pernah ada laporan rutinan dan lain sebagainya, nanti bakal bisa dipotong. Itu jadi nggak cuma DH udah di mana-mana seperti itu. Oke. DH itu kampusnya cakep, nggak perlu didekor, fasilitas lengkap, tapi kamar mandinya serem. Bisa syuting tempat horor. Perpusnya nggak segede yang kukira. Liftnya terlihat buang-buang anggaran karena cuman buat 2 lantai. Oke. Sebenarnya bisa ditanggapi sih. Bebas sih, sekolah punya roket juga nggak apa-apa menurut gua, buat bisa ditanggapi. Kita hari ini ke bulan gitu. Iya, bisa ditanggapi. Anggaran punya duit. Oke, fasilitas untuk sekelas institusi pendidikan Islam memang komplit ya, kayak gitu. Cuman terkait dengan perpustakaan tadi sebenarnya gede. Yang kita lihat itu hanya satu lantai aja. Yang dibuka untuk umum yang itu dibuka memang untuk umum itu dibuka hanya satu lantai aja. Ada 3 lantai kalau nggak salah. Lantai atas yang itu lantai tengah, maksudnya, terus lantai bawah kan. Nah itu memang khusus untuk khusus untuk di situ menyimpan manuskrip dan lain sebagainya. Dan itu tidak aksesibel. Bisa masuk ke situ kecuali ada izin misalkan, atau Anda sebagai salah satu bahis tutot manuskrip kayak gitu kan. Soal lift. Itu menurutku bukan sesuatu yang sia-sia karena memang bahkan pegawai DH pun ada yang disabilitas pakai kursi roda kayak gitu. Pegawai ya? Pegawai. Apa tuh berarti pegawai yang disabilitas? Ada pegawai di maktabah, staff. Dan dia disabilitas. Ya. Tapi sebenarnya itu selain pelajar pun ada yang disabilitas. Kayak ada. Apa dia? Nggak bisa lihat ada. Keren banget. Maksudnya bukan keren banget nggak bisa lihat ya? Maksudnya kayak struggle. Ramah difabel. Jadi DH tuh benar-benar ramah difabel pertama itu. Terus yang kedua juga difabel apa disable sih? Difabel. Kalau disabilitas kayak gitu. Disabilitas. Difabel. Mana bahas mustalah. Oke. Selain itu juga kan dulu banyak yang guru-guru DH tuh para sepuh-sepuh yang nanti kurang mampu untuk naik tangga kayak gitu loh. Iya, betul. Jadi itu benar. Itu nggak hanya 2 lantai. Oh, bukan hanya 2 lantai. Itu buat berapa lantai? Sama underground pun itu nyampe. Berarti 3 lantai ya. Masuk DH. Mukobalahnya apa aja? Yang jelas ulum syariah. Ulum syariah secara umum ya. Terus bahasa Inggris harus bisa aktif. Bahasa Perancis juga harus bisa aktif. Terus menceritakan gimana aku belajar bahasa Perancis, jauh mana aku belajar bahasa Perancis itu. Tapi kalau bahasa Inggris memang itu dijelaskan dengan bahasa Perancis. Iya. Tapi kalau bahasa Inggris memang waktu mukabalah pun sudah ditanya opini. Iya. Wah, itu asik sih. Opini. Ya, kurang lebih seperti itu. Khusus untuk ulum syariah waktu itu mungkin literatur mazhab Maliki mungkin perlu diperkaya lagi ya. Kayak misalkan waktu itu saya ditanya terkait dengan fuqaha Sab'al Madinah, itu siapa, terus jelaskan Imam Qarrafi. Itu kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus kamu tahu kitab ini enggak, Jadi ketika misalkan punya pengetahuan yang cukup dalam literatur mazhab Maliki, itu dari nilai plus lah kayak gitu. Keberuntungan berlaku nggak sih di situ? Yes, di semua tempat kayak gitu. Di semua tempat ya? Kan bukan sekolah doang kan? Pasti ada organisasi dong. Iya. Dan aktif dong. Iya kan? Soalnya gue kenal kalian berdua dan kalian berdua ya kita ngerti lah kerja bareng.
Oh ya. Ini nggak sampai bawah ya? Ini tipsnya, membagi waktunya. Ya, yang pertama itu kita harus menyadari bahwa keputusan kita di sini nggak ada yang maksa untuk berorganisasi, kecuali tuntutan moral aja sih. Tuntutan. Jadi yang harus disadari, keputusan untuk mengorbankan waktu untuk organisasi dan sekolah di waktu bersamaan itu memang keputusan kita sendiri dan tidak ada yang maksa. Itu resiko. Itu harus ditekankan bahwa itu resiko yang sudah kamu ambil sendiri dan harus kamu tanggung jawab. Itu ya. Itu sih. Ini pertanyaan banyak banget sih emang. Itu intinya di situ. Kalau kita udah sadar itu memang tanggung jawab, ya bagaimanapun kita harus bagi waktunya kan. Misalkan bisa ngerjain tugas yang ditunda-tunda. Jadi ketika ada tanggung jawab di organisasi ya langsung dikerjain kayak gitu. Ya kurang lebih sama sih. Ya gimana lagi menuntaskan segala hal yang sudah. Berarti aku ngomong sesuatu yang nggak aku lakukan. Kita seperti itu. Ya saya sangat setuju dengan Batavia. Kamu juga nggak melakukan hal itu? Ya ada juga yang nggak melakukan kayak gitu. Ada juga yang benar-benar nunda atau menunda sampai kemudian akhirnya kelabakan sendiri kayak gitu. Ini kan maksudnya itu harus benar-benar apa ya, ketika ada waktu untuk mengerjakan itu ya benar-benar lakuin, bukan buat main misalkan kayak gitulah. Iya. Ya cuman ya tidak melakukan tapi untuk pesan mungkin ya. Atau kayak ini pengalaman gue pribadi kayak gini nih gitu loh. Kita mengkhususkan Senin sampai Jumat itu khusus sekolah misalkan gitu. Meskipun ini agak-agak susah sih. Jadi tugas segala macam harus diselesaikan di weekdays itu. Kemudian di weekend kita baru mikirin kerjaan yang lain. Itu bisa. Ya. Pinter-pinter bagi waktu lah ya. Pesan deh buat orang di sana yang pengen masuk DH. Kan ini kan kayaknya mendekati ajaran baru nggak sih? Belum dong. Belum ya, tapi hitungan bulan nggak sih? Iya bulan. Udah hitungan bulan kan? Pesannya apa tuh? Ihab dulu. Jangan takut gitu. Jangan takut, optimis. Hayu. Gitu. Daftar saja sekiranya kalau misalkan minat ya dengan apa yang sudah kami jelaskan, dan teman-teman juga sudah beberapa mungkin sudah pernah tahu DH. Silakan daftar saja dengan segala hal yang nanti akan dihadapi. Kalau misalkan sekiranya cocok silakan daftar, kalau nggak cocok ya mungkin daftar ke universitas yang lain yang sekiranya bisa nanti cocok kayak gitu. Pilih apa sesuai ombak yang kamu mau. Oke. Tapi kan kadang ombak kan kita nggak tahu kapan datangnya. Iya sih. Jadi masa kita nggak mungkin dong milih ombak sendiri. Atau nanti di sekolah lain juga pasti bakal ada ombak-ombak lain. Iya. Yang bakal ada. Betul. Ya pesannya adalah sekolah itu cocok-cocokan. Kalau ya seperti yang dari tadi udah dijelaskan dan kamu merasa ingin untuk mendapat hal itu, ya DH patut dicoba. Tapi kalau misalkan bukan itu yang kamu cari, nggak ada embel-embel bertantangan banget ini coba gitu, nggak ada ya? Ya terserah, kalau memang lagi pengen merasa tertantang karena itu coba, nggak apa-apa. Tapi kalau bukan itu yang kamu cari, nggak lagi nyari jurusan hadis nih misalkan tahun ini, ya nggak, pilihlah yang di tempat yang cocok aja gitu. Dan kemudian persiapkan diri sesuai kebutuhan masuk di sekolah itu. Ada yang bisa mengkonklusikan nggak dari awal nih sampai akhir, faktanya sebenarnya gimana gitu? Faktanya DH itu ya begitu, sebuah sekolah yang dimana kita belajar dengan tuntutan untuk tetap masuk dari Senin sampai Jumat, padahal kamu sudah S2. Dan apakah seram atau tidak itu terserah kamu mau ngelihatnya gimana. Perspektif pandangan ombak masing-masing. Pandangan masing-masing, baik yang lihat ataupun yang ngejalani pasti akan punya kesan yang berbeda-beda tergantung orangnya. Konklusinya adalah bahwa DH merupakan salah satu institusi pendidikan yang memang menawarkan program yang cukup bagus ya. Tidak cukup bagus, memang bagus. Mulai dari aspek metodologi pembelajarannya, para guru-gurunya juga yang mumpuni. Salah satu kekhasannya adalah bahwasannya mungkin di beberapa ta'lim ali yang lain kayak itu kan, satu guru bisa
beliau tuh bisa mutakhosis di bidang apapun itu, tapi kalau DDH tuh satu guru memang fannya di satu ilmu saja. Kayak gitu. Itu yang menjadikan DH tuh juga istimewa. Seperti itulah ya. Ya. Udah. Ya, cukup itu. Jadi silahkan dicoba ke DH salah satu kalau memang mau. Ya. Itulah yang bisa diceritakan tentang fakta-fakta menarik dan fakta-fakta yang sesungguhnya tentang Darul Hadis. Ya kurang lebih seperti itu. Ada salah kata yang mohon maaf. Keasikan sendiri yang mohon maaf. So asik ya mohon maaf. Dari so asik ya mohon maaf. Apalagi sok pinter mohon maaf. Sarkas kalau ini. Bersama saya Muhammad Abizar Al-Bantani dan saya Ahmad Ihabul Fathi. Saya Takia Banafsat Rahman. Kami pamit undur diri. Closing. Ini closing.